Bismillahirrahmanirrahim. Cek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan wa salamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza man arada an yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Segenap pengurus Masjid DKM Ulul Albab, segenap para dewan asatidzah, para hujjah, Bapak Ibu sekalian, serta anak-anakku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sampai pada malam keempat hari ini. Mudah-mudahan umur panjang itu Allah sampaikan pada akhir Ramadan sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah atau aktivitas di bulan Ramadan, baik aktivitas yang sifatnya ibadah mahdhah ya, seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maupun ibadah ghairu mahdhah, yaitu seperti kita bekerja, membersihkan masjid, membersihkan rumah dan sebagainya. Semua ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya terhitung ibadah dan mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kemauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa setia dalam menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan segala sunnah yang kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu mazhabul arba'ah, yaitu mazhab 4. Di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah satu mazhab 4 yang ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menghormat mengantarkan sampai ke pemakaman ini yang paling banyak di antara mazhab 4. Yang paling banyak menghantarkan di pemakaman. Sampai tidak hanya orang muslim saja yang mengantarkan hormat ke pemakaman, bahkan ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, dan lain sebagainya. Tetapi di antara 4 imam mazhab, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah ulama yang paling miskin di zamannya. Yang paling miskin, tidak punya apa-apa, tapi keimanan dan ketakwaan serta cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat tinggi. Sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini dikisahkan bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai 100 kali mimpi. Masya Allah, bertemunya bukan hanya kepada Rasulullah, tapi bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak hanya sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi ini adalah suatu setelan buat kita. Bagi yang senang gadget, maka mimpinya pun gadget. Yang senang mancing pun mimpinya ya mancing. Yang senang binatang buas, mimpinya ya dia kejar binatang buas. Beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini cinta banget sama Allah Subhanahu wa taala sampai 100 kali mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Di mimpinya yang 99, yang ke-99 kali, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini mempunyai rencana. Suatu saat kalau Allah takdirkan bermimpi yang ke-100 kali, maka saya akan menanyakan sesuatu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpi. Bapak Ibu sekalian, qadarullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini bermimpi yang ke-100 kali. Di saat bermimpi yang ke-100 kali, maka Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bimadza taqarrabal 'abdu ilaika ya Allah?" Dengan cara apa supaya seorang hamba-Mu ini bisa mendekatkan diri kepada Engkau dengan cara yang spesial, dengan cara yang Engkau paling sukai ya Allah? Tanya Imam Ahmad bin Hanbal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab di qiraatil Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran. Baik di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan, selama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membaca Al-Quran, maka di saat itu Allah hadir di dalam dirinya, Allah hadir di sekitarnya untuk menjawab segala sesuatu yang hamba itu inginkan, yang hamba itu cita-citakan. Hal ini hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mengandung sebuah pesan kepada kita, bahwasanya ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita ingin sekali berdekat-dekatan dengan yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara yang terbaik yang Imam Ahmad bin Hanbal tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa cara terbaik untuk berdekat-dekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca Al-Quranul Karim. Al-Imam Ahmad bin Hanbal melanjutkan pertanyaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bifahmin au bighairi fahmin. Membaca Al-Quran yang dapat mendekatkan seorang hamba kepadamu ya Allah, itu adalah bacaan Al-Quran yang disertai dengan kepahaman, atau bacaan Al-Quran yang tidak paham. Ya, paham atau tidak paham, atau yang bisa mendekatkan kepada engkau hanyalah yang membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur Al-Quran, disertai dengan pemahaman. Jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting hambaku mau membaca Al-Quran bifahmin au bighairi fahmin, dengan paham atau tidak dengan paham, tetap saja bisa mendekatkan seorang hambaku kepadaku. Ini antisipasi buat kita, ya, yang masih belajar Al-Quran, yang belum begitu rajin membaca Al-Quran. Maka ini pesan spesial dari Imam Ahmad bin Hanbal yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ketika kita mau berdekat-dekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus rajin membaca Al-Quran. Seandainya ada pertanyaan, tapi bacaan saya kurang betul Ustaz, seandainya bacaan saya ini tidak sesuai atau belum sesuai dengan bacaan Rasulullah, apakah tetap bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Asalkan satu catatannya, kita masih mau mendatangi majelis tahsinul Quran. Maka di situ kesalahan-kesalahan bacaan kita akan diampuni oleh Allah. Allah akan tahu sebatas mana usaha kita dalam belajar Al-Quran, sehingga Allah memaklumi bahwa bacaan Al-Quran kita sudah sah untuk sebagai syarat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain kita membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita juga termasuk bisa mendekatkan diri kepada Allah memurojaah hafalan-hafalan yang sudah pernah kita hafalkan. Ini juga jangan dilupakan, ya. Rasulullah SAW di dalam sabdanya meriwayatkan bahwa orang yang mempunyai hafalan Al-Quran itu seperti orang yang sedang mengembala unta. Ketika unta itu lapar dan diikat, maka itulah hafalan kita. Ketika kita murojaah, maka kita sedang memberikan makan kepada unta kita. Tapi ketika kita tidak memurojaah, maka seperti kita melepas tali unta tersebut. Kira-kira ketika unta itu lapar, terus tali ikatan yang kita ikatkan di pohon kurma itu lepas, kira-kira larinya cepat atau lambat? Pastinya jawaban kita cepat.
karena unta itu lapar. Begitu juga dengan hafalan kita. Hafalan kita yang tidak kita murojaah maka hilangnya lebih cepat. Ya, maka usaha kita untuk memurojaah hafalan kita itu hukumnya wajib. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya keuntungan kita dalam membaca Al-Qur'an adalah cara kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bisa kita coba cermati kembali berapa masalah yang telah Allah berikan kepada kita dan berapa masalah yang sudah kita selesaikan. Berapa masalah yang sudah Allah selesaikan. Maka barang siapa yang mempunyai masalah tak kunjung selesai, bahkan na'udzubillah, Allah memberikan masalah satu, belum selesai terus Allah tambah lagi masalah, belum selesai juga Allah tambah makan lagi masalah, maka kunci untuk mengurai masalah-masalah itu adalah kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhatan terbaik seorang hamba kepada Allah adalah di qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yatakallama ma'allah." Barang siapa ingin berbincang-bincang kepada Allah, ingin komunikasi kepada Allah, ingin cepat akrab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, "Fal yaqra'il Qur'an." Maka perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'annya banyak dalam kehidupan di dunianya, sepeninggalnya ketika kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kembali kepada Allah, maka kita sudah tidak lagi asing di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sudah sering membaca Al-Qur'an, sudah sering bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti sepeninggal kita dari alam dunia ini, kita pun sudah akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tips kepada kita. Ya, barang siapa mau membacakan Al-Qur'an di dalam rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti kunci kehidupan keluarga kita adalah Al-Qur'anul Karim. Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Cahayailah, sinarilah, terangilah rumahmu dengan sholat sunnah. Bagi bapak-bapak sholat sunnahnya di rumah, dan bagi ibu-ibu sholatnya juga sholat sunnahnya di rumah. Disolati dengan sholat sunnah, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Maka barang siapa rumahnya dipenuhi dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an dan sholat sunnah serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari arsy-Nya Allah rumah tersebut kelihatan sangat terang. Akan berbeda dengan rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah, maka itu terlihat dari langit Allah itu gelap gulita. Bagi rumah yang terang, bagi rumah yang sering dibacakan Al-Quran oleh penghuninya, maka rumah itu akan mendatangkan sakinah, ketenangan jiwa yang mungkin selama ini kita tidak dapati di kantor, yang selama ini kita tidak dapati di komunitas-komunitas kita. Ternyata ketenangan jiwa itu kita dapat di rumah kita karena rumah kita sering dibacakan Al-Quran. Maka pesan saya pada malam hari ini, ajaklah anak-anak kita, ajaklah istri kita, ajaklah cucu-cucu kita untuk membuat sebuah majlis sadaris Al-Quran di dalam rumah kita masing-masing. Ya, syukur-syukur majlis sadaris Al-Quran di rumah kita ini sampai khatam di akhir bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.